Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamami, nomor induk mahasiswa 220104010091. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dengan rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos, tentang mind mapping atau peta konsep ilmu dakwah. Sebelumnya saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Di dalam ilmu dakwah ada landasan dakwah, dan landasan dakwah terbagi menjadi 3. Yang pertama, landasan ontologis dakwah, landasan epistemologis dakwah, dan landasan aksiologis dakwah. Baik, kita memasuki pembahasan pertama, yaitu landasan ontologis dakwah. Pengertian ontologis. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos sama dengan ada, dan logis, ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologis adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani abstrak. Pengertian ontologis dakwah. Sedangkan kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'wan, yang artinya adalah menyeru, mengajak. Secara istilah, dakwah bisa diartikan sebagai mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik, dan melarang mereka dari perbuatan jelek. Menurut Seotriono dan Hanafiye mengungkapkan bahwa ontologis merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaan atau objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan serta penafsiran tentang hakikat realiti metafisika. Dari objek tersebut dapat menjadi landasan dan ilmu yang menanyakan terkait apa yang ditelaah dalam suatu pengetahuan serta berhubungan terhadap dalam kenyataan dan keberadaan. 3 hal mendasar ontologis dakwah. Yang pertama, manusia sebagai pelaku dan penerima dakwah. Yang kedua, Islam sebagai pesan dakwah. Yang ketiga, dakwah dan hidayah. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan kedua, yaitu landasan epistemologis dakwah. Landasan epistemologis dakwah. Epistemologis dakwah adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, epistemologis berasal dari bahasa Yunani, dari 2 kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Informasi dengan demikian dapat dikatakan pengetahuan tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Di dalam epistemologis dakwah terdapat 2 macam pendekatan filsafat dakwah. Yang pertama, filsafat dakwah dalam arti filsafat tentang dakwah atau philosophy of wrestling. Dalam hal ini, dakwah menjadi bahan kajian dan menempatkan filsafat sebagai titik tolak berpikir. Yang kedua, filsafat dakwah dalam arti preaching philosophy, yaitu dakwah dikaji secara substansial, di mana dakwah menjadi titik pusat dan kajian epistemologis. Selanjutnya, metode pendekatan di dalam ilmu dakwah. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berusaha menemukan prinsip dakwah dari sumber normatif atau Al-Quran dan hadis maupun sejarah Rasulullah. Maksudnya dengan mengetahui asbabun nuzul dan asbab al-wurud serta metode tafsir dan hadis. Selanjutnya kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu landasan aksiologis dakwah. Landasan aksiologis dakwah. Aksiologis adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios, yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologis dipahami sebagai teori nilai. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang berbeda di mana sesuatu hal dapat diartikan baik atau buruk, dan hubungan nilai dengan menilai di satu pihak. Di dalam aksiologis dakwah terdapat nilai-nilai menurut Katsop
1987. Yang pertama, nilai adalah kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Yang kedua, nilai sebagai objek suatu kepentingan. Yang ketiga, nilai programatis atau inilah hasil pemberian nilai. Yang keempat, nilai sebagai sensasi. Kriteria ilmu dakwah mencakup 1. Sejauh mana dakwah memiliki argumen atas struktur yang jelas dari ilmu yang menyampaikan dan mengajak orang untuk mengakui kebenaran teologis tertentu. Yang kedua, menyangkut kejelasan ilmu dakwah yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematik. Yang ketiga, menyangkut pertanggungjawaban metodologis dakwah sebagai ilmu. Yang keempat, sejauh mana dakwah sebagai ilmu dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi hasil dari proses logika yang jelas berhubungan dengan landasannya. Menurut Sambas, aksiologis ilmu adalah 1. Mentransformasikan dan menjadi manhaj atau kaifiyah, mewujudkan ajaran Islam menjadi tatanan khairul ummah. Yang kedua, mentransformasikan imam menjadi amal soleh. Yang ketiga, membangun dan mengembalikan tujuan hidup manusia, meneguhkan fungsi khilafah manusia menurut Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ilmu dakwah dapat dipandang sebagai perjuangan bagi umat Islam. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam rangka menelaah apa yang hendak diketahui sebagai bagian dari kajian untuk membangun landasan ontologis ilmu dakwah, maka sewajarnya dimulai dari pemahaman tentang keapaan dakwah itu sendiri yang menjadi bagian dari kajian filsafat dakwah. Baik, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Di dalam relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain terdapat signifikan ilmu dakwah dan ilmu-ilmu bantu lain. Baik, kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu signifikasi ilmu dakwah. Signifikasi ilmu dakwah. Signifikasi ilmu dakwah. Para pelaku dakwah di masyarakat banyak yang mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah dan masih berkutat pada model-model dakwah yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk itulah ilmu dakwah lahir sebagai jawaban atas pelaksanaan dakwah yang asal jalan. Manfaat ilmu dakwah secara langsung dapat ditunjukkan oleh metode partisipatif. Dalam metode ini, antara pendakwah dan mitra dakwah melebur menjadi satu. Pendakwah adalah ilmuwan dakwah dan ilmuwan dakwah adalah pendakwah. Tujuan ilmuwan dakwah model ini tidak lagi sekedar teori, melainkan memperdayakan dan kesadaran masyarakat. Dalam ilmu dakwah dibagi menjadi dua bentuk teori pengembangan, yaitu yang pertama yaitu pengujian teori. Teori yang telah ada diuji untuk kondisi yang berbeda, selain untuk mengukur sebuah teori. Tujuan pengujian teori adalah untuk mengembangkan konsep teori. Pengujian teori ini akan memunculkan teori baru dan teori lama menjadi teori besar. Yang kedua, pembentukan teori. Penelitian mendalami objek penelitian secara cermat, lalu dia menemukan data kualitatif. Penelitian akan menghasilkan sebuah teori-teori baru. Pembahasan kedua, ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu keislaman. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam, dan inti ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak, yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu tauhid, syariah atau ilmu fikih, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Dan itu semua merupakan bentuk materi dakwah. Hubungan ilmu dakwah dengan sosial. Ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Ilmu dakwah dan ilmu normatif dan metodologis. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu normatif ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu, sebagai kebalikan dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan suatu menurut apa adanya.
Materi selanjutnya, paradigma ilmu dakwah. Di dalam paradigma ilmu dakwah terdapat teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Pembahasan pertama, teori sistem dakwah. Pengertian sistem. Menurut Dr. Iskandar Wiryokusumo, memberikan definisi sistem sebagai suatu organisasi dari kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain. Iskandar Wiryokusumo 1998. Jadi, untuk teori sistem dakwah ialah suatu komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan terbentuknya suatu keinginan keberlangsungan dakwah tersebut. Kemudian, dengan pendapat Amrullah Ahmad dalam bukunya Dakwah Islam dan Perubahan Sosial menjelaskan dakwah Islam sebagai suatu sistem memiliki 5 komponen dasar, adapun penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, komponen input atau masukan. Yang kedua, komponen konversi. Yang ketiga, komponen output. Yang keempat, komponen feedback atau umpan balik. Yang kelima, komponen lingkungan. Selanjutnya, macam-macam komponen teori sistem dakwah. Yang pertama, dai atau subjek dakwah. Yang kedua, mad'u atau objek dakwah. Yang ketiga, madah atau materi dakwah. Yang keempat, wasilah atau media dakwah. Yang kelima, thoriqoh atau metode dakwah. Dan yang terakhir, atsar atau efek dakwah. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan kedua, teori proses dakwah. Tahapan-tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama, model dakwah tahap pembentukan takwin. Pada tahapan ini, kegiatannya utamanya adalah dakwah bilisan, tablik sebagai ikhtiar, sosialisasi ajaran tauhid kepada masyarakat Makkah. Yang kedua, tahap penataan dakwah tanzim. Tahap tanzim merupakan hasil internalisasi dan eksternalisasi Islam dalam bentuk institusionalisasi Islam secara konferensif dalam realitas sosial. Tahap ini diawali dengan hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah dilaksanakan setelah Nabi Muhammad SAW memahami karakteristik sosial Madinah, baik melalui informasi yang diterima dari Mus'ab Umair maupun interaksi Nabi Muhammad SAW dengan jamaah haji beserta Baitul Aqobah. Kesimpulan. Yang pertama, teori sistem dakwah ialah suatu komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan terbentuknya suatu keinginan keberlangsungannya dakwah tersebut, seperti memerlukannya dai, madu, madah, wasilah, thoriqah, dan astar yang menjadi efek dakwah itu sendiri. Yang kedua, teori proses dakwah, yaitu suatu proses atau arahan yang dilakukan untuk mencapai suatu target dakwah tersebut, yang mana memiliki 2 proses, yaitu melalui tahap pembentukan dari kemudian penataan. Selanjutnya, materi ilmu dakwah. Di dalam ilmu dakwah terdapat macam-macam ilmu dakwah: model dakwah, pendekatan dakwah, media dakwah, dan metode dakwah. Pembahasan pertama, macam-macam dakwah. Yang pertama, dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain, atau satu orang, atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua, dakwah ammah. Dakwah ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan, yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga, dakwah bilisan. Dakwah bilisan yang adalah dakwah secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberian dakwah dengan orang yang menerangkan dakwah tersebut. Yang keempat, dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Yang kelima, dakwah bitatwin. Memasuki zaman global seperti saat sekarang ini, pada dakwah bitatwin atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menertibkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. Yang keenam, dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah. Kita masuk pembahasan kedua,
model dakwah. Yang pertama, model dakwah fardiyah. Model fardiyah adalah penyampaian ajaran Islam yang ditunjukkan kepada seseorang secara berhadapan dan terjadi dengan tidak dirancang lebih dahulu. Yang kedua, model dakwah fi'iyah atau kelompok. Istilah dakwah fi'iyah yang baru muncul dalam pengembangan ilmu dakwah adalah proses dakwah yang ditunjukkan pada mad'u, kelompok kecil atau besar, seperti suatu pertemuan dalam majelis tertentu. Metode dan tujuan dakwah ditentukan berdasarkan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, model dakwah pendidikan tarbiyah. Meskipun istilah pendidikan tarbiyah dan pengajaran taklim dapat dibedakan, namun keduanya merupakan bagian daripada dakwah. Yang keempat, model dakwah bid'iyah. Perkataan bid'iyah sering diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan utusan. Model dakwah bi'tat adalah model dakwah yang dilakukan melalui perantara utusan. Yang kelima, model dakwah koresponden atau mukatabah. Dakwah koresponden mukatabah merupakan model dakwah menggunakan surat menyurat atau tulisan dalam menjalin komunikasi atau menyampaikan dakwah kepada mad'u. Pembahasan ketiga, pendekatan dakwah. Pengertian pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan berdasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. Model pendekatan dakwah. Pendekatan ini melihat lebih banyak pada kondisi mitra dakwah. Model pendekatan yang terfokus pada mitra dakwah adalah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat. 3 model menurut Sahudi Siraj. Yang pertama, model pendekatan budaya. Yang kedua, model pendekatan pendidikan. Yang ketiga, model pendekatan psikologis. Pembahasan keempat, media dakwah. Pengertian media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin, median, yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologis berarti alat perantara. Menurut Ibnu Sahram, mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Menurut Hamzah Yakub, media dakwah adalah alat objektif yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam tolatilit dakwah. Sementara itu, Wardi Bakti dalam Salsul Murni Amin menjelaskan bahwa media dakwah merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima materi dakwah. Media yang dimaksud bisa jadi televisi, video, kaset rekaman, majalah, dan surat kabar. Memasuki pembahasan kelima, metode dakwah. Metode dakwah menurut Jalaluddin Rahmat dan implementasi dalam bimbingan konseling Islam BKI oleh Sri Maulasari 2018. Tujuan utama dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengubah sesuatu dari yang negatif menjadi positif. Dakwah juga merupakan bentuk upaya mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam metode dakwah. Yang pertama, hikmah. Dalam metode dakwah, hikmah ini diartikan sebagai bijaksana, akal budi yang mulia, hati yang bersih dan menarik perhatian orang kepada agama dan Tuhan. Berdakwah dengan hikmah berarti memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitiberatkan pada kemampuan mereka. Yang kedua, muji'ah hasanah. Muji'ah hasanah adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam sehingga apa yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga, mujadalah. Mujadalah adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan kepada sasaran dakwah. Kesimpulan, kegiatan dakwah akan efektif dan efisien dimanifestasikan dengan cara yang tepat dengan adanya macam pendekatan, model, media, dan metode dakwah. Tidak boleh kaku dan statis, baik penerapan strategis maupun tekniknya. Materi selanjutnya, problematika dakwah masa kini. Di dalam problematika dakwah masa kini terbagi menjadi 6. Pertama, definisi problematika dakwah, definisi masyarakat modern, definisi dakwah, definisi sumber daya pendakwah dai, paradigma dakwah pada masyarakat modern, aspek dan problematika dakwah untuk masyarakat saat ini. Pembahasan pertama, definisi problematika. Problematika berasal dari kata bahasa Inggris problematic yang berarti masalah atau persoalan. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain. Masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Problematika yang artinya
soal, masalah, perkara sulit, persoalan. Problematika sendiri secara leksial mempunyai arti berbagai problem. Sedangkan pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Pembahasan kedua, definisi masyarakat modern. Secara etimologis, istilah masyarakat merupakan terjemahan dari kata socia Inggris. Secara istilah, socia berasal dari societas, Latin yang berarti kawan. Sedangkan secara terminologi, banyak para ahli yang mendefinisikan masyarakat. Di antaranya, menurut Taqiyuddin Al-Annabi, masyarakat adalah kelompok individu seperti manusia yang memiliki pemilikan, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Kedua, menurut Selo Sumerjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Yang ketiga, menurut Emil Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Pembahasan 3, definisi dakwah. Menurut Abdul Aziz, dakwah merupakan bahasa Arab berasal dari kata dakwah yang bersumber pada kata doa yad'u dakwatan yang bermakna seruan, panggilan, undangan atau doa sejalan dengan pengertian dakwah. Terus selanjutnya, dakwah sering disalahartikan sebagai pesan yang datang dari luar, sehingga langkah pendekatan lebih diwarnai dengan interpretatif. 2. Dakwah sering diartikan menjadi sekadar ceramah dalam arti sempit, sehingga orientasi dakwah sering pada hal yang bersifat rohani saja. Pembahasan keempat, definisi sumber daya pendakwah. Dai atau sering disebut sebagai pendakwah merupakan orang yang melakukan dakwah dalam ilmu komunikasi. Pendakwah adalah komunikator sebagai orang yang menyampaikan pesan komunikasi kepada orang lain. Karena dakwah bisa melalui tulisan, lisan, perbuatan, maka penulisan keislaman, penceramah Islam, mubalik, guru mengaji, pengolah panti asuhan Islam, dan sejenisnya termasuk pendakwah. Pembahasan kelima, paradigma dakwah kepada masyarakat modern. Model ceramah agama yang dulunya lebih bersifat konvensional setidaknya telah mulai ditinggalkan oleh sejumlah dai, lalu mulai bergeser pada dakwah berorientasi itertayan, yakni model berceramah agama yang tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah sang dai. Pembahasan ke-6, aspek problematika dakwah masa kini. Di era globalisasi dan informasi, ini perbuatan masyarakat lebih cepat jika dibandingkan dengan pemecahan dakwah. Manusia sekarang ini tengah disibukkan oleh kebutuhan yang semakin kompetitif, tersaing dengan aneka ragam tantangan, bahkan berkorban raga serta jiwanya. Menghadapi sasaran dakwah yang semakin kritis dan tantangan dunia global yang semakin kompleks, dewasa ini maka diperlukan dapat bersaing di musim manusia yang semakin kompetitif. Dapat dilakukannya untuk menjawab problematika umat sekarang ini. Yang satu, mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, dan budaya dalam berbagai perencanaan dakwah. 2. Mendirikan pusat-pusat studi dari informasi. Ketiga, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kesimpulan, tantangan dakwah ada beragam bentuknya yang biasanya hanya berupa penolakan, cibiran, cacian, bahkan teror. Kini ada tantangan baru dalam dakwah. Tantangan dakwah yang dituntun zaman di era modern, khususnya di era teknologi informasi dan komunikasi yang udah mengglobalkan seakan-akan dunia berada dalam sebuah genggaman kita. Materi selanjutnya, faktor hidayah dalam dakwah. Di dalam faktor hidayah dalam dakwah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, arti hidayah dan macam-macamnya. Yang kedua, hidayah dalam berbagai kasus konfesi agama. Yang ketiga, hidayah dan ikhtiar dakwah. Pembahasan pertama, arti hidayah dan macam-macamnya. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab, merupakan dari kata al-hadu, al-irsyad, al-taud. Hidayah adalah masdar dari kata yang bermakna memberi tuntunan atau petunjuk dengan halus untuk mencapai tujuan, memberitahu jalan, menjelaskan, dan menuntunkan orang tersebut menuju jalan itu. Al-Maraghi 1953 membagi hidayah dalam 5 jenis, yaitu yang pertama, hidayah ilham atau petunjuk ilham. Yang kedua, hidayah hawasi atau petunjuk panca indera. Yang ketiga, hidayah akli atau petunjuk akal. Yang keempat, hidayah dian atau petunjuk agama. Dan yang kelima, hidayah taufik atau pertolongan. Pembahasan kedua, hidayah dalam berbagai kasus konfesi agama. Konfesi agama secara umum dapat diartikan berubah agama ataupun masuk agama. Konfesi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran tindakan agama. Para ahli agama mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadi konfesi agama adalah petunjuk ilahi. Pengaruh supranatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konfesi agama pada diri seseorang atau kelompok. Pembahasan ketiga, hidayah dan ikhtiar dakwah.
Dakwah merupakan ikhtiar seseorang dai untuk memberikan pemahaman atau ajakan untuk mencapai suatu tujuan yang baik kepada madu. Di sini seorang dai diwajibkan dan diperintahkan terus menyampaikan seruan. Macam-macam metode yang dilakukan para dai untuk membantu madu mendapatkan hidayah dari Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan tauhid. Yang kedua, mengajak madu bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, dai istiqomah bertakblik atau menjalankan Islam. Yang keempat, mengajak madu untuk istiqomah di jalan Allah. Yang kelima, mengajak madu untuk selalu mengerjakan sholat. Kesimpulan, hidayah merupakan petunjuk yang bersifat informatif untuk mengarahkan seseorang untuk menjalankan ajaran Islam serta menuju jalan kebenaran yang hak, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya, efek dakwah dan tahapan-tahapan perubahan perilaku. Di dalam materi ini terbagi menjadi 3: persuasi dakwah, tahapan-tahapan perubahan perilaku, evaluasi efek dakwah. Pembahasan 1. Persuasi dakwah. Pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan membujuk orang lain. Menekankan adanya 3 unsur penting dalam komunikasi persuasif. Ketiga tersebut adalah: A. Usaha yang disengaja, B. Perubahan tingkah laku, C. Penyampaian pesan. Pengertian dakwah persuasif: usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun tingkah laku seseorang dapat ditempuh secara koersif, yaitu dengan cara paksa, bila perlu disertai dengan teror-teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Pembahasan kedua, tahap perubahan perilaku. Menurut Majid Hilal, dalam bukunya setiap perubahan perilaku melewati 3 tahapan besar, yaitu akal, 2 hati, 3 hawa nafsu. 3 macam aspek dakwah. Yang pertama, efek kognitif. Yang kedua, efek efektif. Yang ketiga, efek behavioral. Pembahasan ketiga, evaluasi efek dakwah. Dakwah adalah kegiatan untuk meningkatkan iman seorang atau kelompok, sehingga ketika dakwah dilakukan oleh pendakwah dengan melakukan pendekatan strategi, metode, pesan, dan media yang digunakan, maka akan timbul beberapa respon dari orang yang menerima dakwahnya. Macam-macam evaluasi dakwah. Pertama, penyajian pesan komunikasi. Kedua, perhatian. Keempat, pemahaman. Ketiga, laku. Yang kelima, penamaan dalam ingatan. Terakhir, kesimpulan. Persuasi ialah usaha untuk memerangi pendapat, pandangan, sikap, ataupun pengubahan tingkah laku seseorang, bila perlu disertai dengan teori-teori yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Itu saja video dari saya. Sekian, terima kasih.